Kita akan bincang-bincang bersama dengan Pak Roy Kosasih, Direktur IBM Indonesia, untuk membahas proses transformasi IBM dari perusahaan yang menjual mainframe komputer menjadi perusahaan yang menyediakan layanan cloud dan juga AI dari hardware ke software. Dan itu nggak mudah. Tapi IBM mampu membuktikan bahwa gajah pun bisa menari. Yuk kita simak. Terima kasih waktunya, Pak Roy. Terima kasih, Pak Kita Irwan. pengen langsung deep diving nih, Pak, kaitannya dengan gimana sih cerita di balik layar, apa yang menginspirasi, apa yang menggerakkan, dan bagaimana prosesnya. Karena kalau kita bicara IBM itu kan, kalau kita bicara IBM, apalagi mungkin angkatan saya atau sebelum saya, Pak, ya, IBM tuh kan kebayangnya kan komputer segede lemari gitu ya, mainframe computers. Terus kemudian ketika saya udah mulai remaja, udah mengenal IBM PC, personal computer gitu. Sehingga di kepala kita tuh IBM tuh itu, Pak. Hardware ya, Pak? Hardware, betul. Hardware. Komputer fisik gede gitu Betul. ya. Tapi kemudian akhirnya bisa bertransformasi ya. Menjadi perusahaan layanan hybrid cloud. Ya, dan juga AI dengan Watson ya. Menurut saya pivot seperti itu, Pak. Bagi perusahaan sebesar dan setua IBM, itu kan nggak mudah, Pak. Nah, itu pengen dapat pencerahan nih dari Pak Roy ya. Gimana sih proses pivot itu berjalan, Pak? Mungkin kalau kita bicara mainframe ke PC gitu ya, itu mungkin agak kejauhan, Pak ya. Kita yang agak recent aja, Pak ya. Baik. Bagaimana dari PC kemudian akhirnya bergerak menjadi hybrid cloud dan juga AI, Pak. Baik, wah terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik, sangat menantang. Dan ya mungkin kalau saya boleh sedikit memberikan informasi atau pencerahan, betul sekali. Bahkan pada awal-awal di tahun 1900-an, itu IBM terkenalnya sebagai penyedia mesin tik ya, atau mesin penghitung uang bahkan dulu itu. Sebelum beralih ke server ataupun ke komputer ya, ke PC. Tapi seiring dengan waktu, memang kita melihat bahwa pemimpin-pemimpin perusahaan IBM pada saat yang lalu itu mereka mempunyai visi bahwa dengan sekarang dunia itu menjadi semakin tidak ada batasan lagi antara jarak dan waktu. Sehingga itu semua proses bisnis harus dilakukan dengan cepat. Kita juga sudah mulai masuk ke area internet, ataupun juga mobile computer, mobile phone, sehingga hubungan antara manusia dengan manusia lainnya, atau manusia dengan perangkat, ya, ataupun sekarang perangkat dengan perangkat, itu harus dilakukan. Okay. Dan untuk bisa terjadi itu diperlukan tentunya software, perangkat lunak saat ini. Dan itulah pada saat kemudian IBM memutuskan bahwa untuk kedepannya, yang akan berkembang dengan jauh lebih cepat itu adalah software. Bukan lagi hardware. Bukan lagi hardware. Walaupun hardware tetap penting, karena dia akan menyediakan powernya, dia akan menyediakan infrastrukturnya, dan semuanya. Jadi pada saat yang lalu, kalau sebelumnya IBM itu terkenal dengan sebagai penyedia hardware, tapi sekarang ini kontribusi hardware, penjualan hardware untuk revenue kami yang kurang lebih sekitar 60 miliar dolar Amerika, itu cuma di sekitaran 12-15%. Jadi sudah shifting. Jadi sisanya itu adalah software, ataupun service, ataupun juga layanan cloud, berbasis cloud dan sebagainya. Dan itulah yang memang menjadi satu kekuatan kami sekarang, sehingga kami memang mengatakan bahwa walaupun kami tidak terus ya, dan terus tetap mengembangkan ya, ataupun mempertahankan industri hardware kami, yang mana tentunya terus menjadi acuan, menjadi andalan dari misalkan industri perbankan, industri airline, di mana sistem mereka tuh nggak boleh down begitu kan. Yang bisa diandalkan, bisa dipercaya siapa lagi kalau bukan IBM mainframe gitu kan, ataupun IBM Power. Nah, itu yang kemudian kami kembangkan untuk dengan memasukkan software-software kami. Ini yang menarik adalah gini, Pak, karena kalau kita bicara pivoting, nggak
nggak banyak perusahaan atau mungkin tidak sedikit lah ya, mungkin supaya saya agak optimis sedikit, perusahaan yang dia gagal melakukan pivoting karena terlambat, Pak. Jadi kalau kita bicara tentang let's say yang klasik ya, Nokia gitu ya, BlackBerry gitu ya, kalau di phone industry kita kenal Kodak dan sebagainya gitu, kita Blockbuster, itu kan classic example ya Pak ya, bahwa mereka terlambat menyadari bahwa dunia itu sudah berubah gitu, sehingga akhirnya mereka stuck dengan cara lamanya mereka, produk lamanya mereka, apa yang mereka hebat di masa lalu gitu. Nah, IBM kan enggak gitu. Padahal IBM punya story juga. Jadi kalau kita bicara perusahaan raksasa, kurang raksasa apa gitu kan ya. Betul. Di industrinya jadi market leader, kurang market leader apa gitu. Ya, dikdayanya kurang apa gitu. Tapi yang menarik adalah berani memutuskan untuk pivot. Ya. Ya. Nah, pertanyaan gini Pak. Ini pembelajaran bagi kita semuanya ya, karena sebagian dari teman-teman semuanya ikut menyaksikan itu kerja di perusahaan besar, bahkan pimpinan perusahaan-perusahaan besar Pak. Yang ketika kayaknya nih kita harus mulai pivot nih gitu. Tapi entar dulu deh gitu. Karena ya pivot itu nggak risiko kan Pak. Iya kalau benar kalau enggak gitu. Sementara cara lama jualan PC, jualan mainframe udah untung kok gitu ya. Betul. Walaupun marketnya kalau kita bicara PC kan ada clones dan sebagainya itu mulai berdarah-darah Pak ya. Tapi kalau kita bicara mainframe itu powernya IBM gitu. Kita gini aja juga baik-baik aja kok gitu kan. Kenapa taking risk, ngambil risiko untuk kita pivoting ke sesuatu yang belum tahu juga nih di depan bakalan berhasil atau tidak kan gitu. Karena pada masa-masa itu kan itu apa namanya masih pertaruhan ya sebenarnya. Gitu. Nah, pertanyaan saya gini, gimana caranya kita tahu Pak bahwa ini kamu harus pivot? Kalau enggak, ya kamu akan berakhir kayak Blockbuster itu, gitu. Kayak Kodak itu gitu. Itu gimana Pak kalau menurut Bapak? Mungkin ini pandangan pribadi saya, ya. Tapi pada saat kita memiliki satu visi dan kemudian didukung dengan satu perkembangan teknologi, yang mana pada saat itu kita mengetahui bahwa dengan berkembangnya teknologi tadi kembali pada saat eranya Internet of Things dan perkembangan transportasi dengan demikian rupa sehingga membuat bagaimana orang itu bisa lebih memperdayagunakan waktu dan resources mereka yang ada untuk keperluan yang jauh lebih baik lagi. Atau kadang-kadang kan mungkin Mas Indrawan juga kadang-kadang berasa kok kehabisan waktu nih. Kayaknya 48 jam dalam seharinya masih nggak cukup. Begitu. 24 jam Pak kalau saya Pak. Saya masih 24 jam. Masih 24 jam. Kalau saya udah 48 jam kayaknya masih nggak cukup. Sehingga kita memikirkan apa lagi yang bisa kita lakukan. Disitulah jadi manusia udah mulai melihat bagaimana kita bisa saling terhubung dengan begitu cepat. Sebagai contoh saya mau mengatakan mengenai hybrid cloud ya. Jadi bagaimana kemudian akhirnya IBM membangun dengan begitu fokus untuk hybrid cloud karena melihat bahwa beberapa keterbatasan yang ada dan peluang-peluang yang ada pada saat itu. Jadi peluang bagaimana kita bisa membuat satu pertukaran informasi dengan begitu lebih cepat tanpa ada batasan ruang dan waktu, tentunya dengan menggunakan hybrid cloud, dengan menggunakan cloud computing system. Tapi saat yang bersamaan, kami pun juga melihat ada keterbatasan dari sisi sekarang data security misalkan. Jadi bagaimana kita bisa mempercayai data itu tetap ada dan tetap terlindungi dan juga tetap bisa kita kontrol pada saat digunakan gitu. Ya tentunya harus pada saat data itu semua tetap ada di kita ya, di on-premise ya Pak ya. Betul. Makanya hybrid tadi Pak ya. Jadi kita dapat flexibility cloud, tapi juga kita dapat keamanan ketika datanya itu on-premise. Betul. Disitulah makanya kita melihat bahwa pada saat kita melihat kebutuhan yang ada, kemudian di compare dengan beberapa teknologi ataupun juga dengan problem-problem yang kita hadapi dan bagaimana kita mau menyelesaikannya, yang sisanya adalah kreativitas. Oke, jadi mungkin kalau saya minta izin untuk bisa mencoba menyimpulkan gitu Pak ya, yang dari Bapak sampaikan tadi, kapan kita harus pivot itu dengan membaca sinyal-sinyal yang ada di market. Betul. Dan di masyarakat. Ketika dunia udah clearly bergerak ke arah
internet, digital itu makin gelombangnya itu makin membesar, sehingga diprediksi bahwa oke, memang kayaknya kita ada dalam satu pivotal moment di mana dunia akan bergerak ke arah digital, dan siapa yang akan bermain di sana itu yang akan menguasai industri gitu Pak ya. Jadi bagi teman-teman yang mengajukan pertanyaan tadi, kapan kita harus pivot ya gitu. Berarti pertama adalah punya sensitivitas untuk bisa nangkepin sinyal-sinyal tadi. Betul. Dan yang kedua, tidak membohongi diri sendiri kali ya, karena kan kadang-kadang sinyalnya udah keras gitu Pak ya. Wih ini loh, ini dunia tuh bergerak ke AI gitu ya. Itu kan sinyalnya kurang keras apa gitu ya Pak ya. Tapi tetap Pak, kita masih suka bohongin diri sendiri gitu Pak. Enggak kok, tenang aja kok, selama ini nggak pakai AI juga baik-baik aja gitu. Tapi itu dia Pak, bahwa pada saat kita tahu bahwa perusahaan lain atau orang lain sudah menggunakan AI, kita harus tahu itulah saatnya. Jadi bukan hanya sensitif terhadap apa yang terjadi di market, di customers, tapi juga di pesaing. Kalau pesaing juga udah, ternyata kok semua bergerak ke sana ya gitu. Jangan-jangan bener nih dunia bergeraknya ke sana gitu. Betul. Ya, jangan sampai ketinggalan tadi Pak ya. Jadi stop lying to yourself. Terima aja bahwa memang dunia udah bergeser. Jangan terus-menerus clinging kepada kejayaan masa lalu. Embracing the future tadi Pak ya. Exactly Pak. Setuju sekali. Dan satu hal lagi mungkin ya, mempunyai visi. Jadi harus bisa memiliki atau melihat apa yang kita mau capai di masa depan. Seperti saya bilang tadi Pak, pada saat di segmen pertama di awal, ternyata IBM itu sudah memiliki white paper yang kami tulis 50 tahun yang lalu. 50 tahun lalu. Keren. Nah, saya ingin masih sedikit mengulik kaitannya dengan pivoting dari hardware ke software tadi Pak ya. Itu kan model bisnisnya berarti kan berubah tuh Pak. Ya. Jadi ini bukan cuma sekedar dari mainframe kemudian ke PC. Itu pun juga sebenarnya bisnis model udah berubah Pak ya. Jualan mainframe ke corporate enterprise besar dengan PC yang itu retail gitu Pak ya. Nah ini malah software gitu. Itu bagaimana Pak? Atau mungkin supaya nggak terlalu panjang nanti ya diskusi kita. Apa sih yang diperlukan bagi korporasi sekarang Pak? Ketika mereka memutuskan untuk pivot ke jenis layanan atau bahkan bisnis yang bisa jadi itu entirely different. Mungkin industrinya sama, tapi produk atau layanan berbeda, Pak. Layaknya IBM tuh, Pak. Itu saran Bapak gimana tuh supaya itu smooth prosesnya, Pak? Baik. Kembali kalau kami melihat pada saat itu adalah dari sisi kebutuhan. Jadi pada saat kebutuhan mengenai hardware itu sudah ada dan sudah kemudian berkembang, tapi kita lihat bahwa hardware ini kan kemudian perlu menjalankan satu kebutuhan, yaitu dengan aplikasi. Nah, software yang ada pada saat itu dari beberapa partner kami yang membangun software tersebut itu dianggap masih kurang mumpuni. Atau pada saat pun kita juga melihat bahwa ada beberapa aplikasi yang kemudian kalau kita kembangkan ini akan membuka banyak opportunity lagi untuk perusahaan-perusahaan, untuk klien-klien kami. Jadi kami melihat itu ke arah memang bagaimana kami bisa menyenangkan ya, atau bagaimana kami bisa membantu membuat solusi untuk end user kami. Nah, disitulah kami kemudian melihat atau mempertaruhkan apa lagi yang software yang kemudian dibutuhkan untuk bisa berjalan di atas mainframe kami, di atas power kami, sehingga seluruh end-to-end solution itu dari satu perusahaan, dari klien kami, pengguna hardware kami itu bisa tercapai. Jadi sehingga end-to-end solution-nya itu bisa terjawab dengan hardware yang kami sediakan dan juga dengan software untuk menjalankan aplikasi untuk keperluan bisnis mereka. Kembali itu adalah menjadi satu proses di mana orientasinya adalah di end user. Nah, di situ yang kami coba terus tekankan sampai sekarang ya, kepada seluruh karyawan kami untuk selalu berpusat kepada end user, kepada customer. Customer demand, customer problem itu adalah menjadi satu titik awal kami untuk kemudian kita berevolusi untuk membuat bagaimana kita bisa menjawab problem tadi atau kita bisa menyediakan solusi buat customer problem ataupun pain point tersebut. Disitulah kemudian kami kembali menekan ya perusahaan kami dari seluruh resources yang ada, dari sisi product development, technical development, semuanya itu untuk berpusat untuk bagaimana menjawab kebutuhan yang ada dari customer kami. Artinya ketika
kita sadar bahwa pivot itu punya dampak besar bagi model bisnis kita atau model operasi kita, ya, tadi dari hardware ke software, maka starting point-nya adalah dari customer siapa ya. Betul. Jadi sadar bahwa sebenarnya kalau kita bicara customer-nya IBM ya itu aja sih sebenarnya. Cuman bedanya adalah kita ingin memberikan kontribusi lebih, bukan hanya sebagai penyedia perangkat kerasnya saja, tapi juga di perangkat lunaknya sehingga mereka bisa achieving more, sehingga mereka bisa solving more problems, bisa creating more values gitu Pak ya. Betul. Di tahap awalnya seperti itu Pak. Jadi untuk customer yang existing kami yang kemudian memiliki beberapa problem gitu ya, yang kemudian kami berikan solusi untuk keperluan pengembangan bisnis mereka. Tapi berjalannya waktu, kami pun juga melihat beberapa kemungkinan opportunity baru. Di luar dari existing customer segment yang disasar. Betul. Oke. Dan disitulah makanya terjadi atau diperlukan satu visi untuk melihat bagaimana kita bisa merubah tren dari satu industri. Kadang-kadang kami yang bisa menciptakan atau menjadi pionir di beberapa area tertentu. Karena tersebut. Jadi hal-hal yang kami lihat ini menjadi satu peluang baru untuk di industri untuk membuat satu pergerakan ke arah yang lebih baik. Oke. Kita bicara tentang tadi hybrid cloud, kemudian ada AI. Ini kan IBM nggak sendirian di landscape ini ya Pak ya. Cloud services misalnya, Google punya Google Cloud-nya, kemudian ada AWS, kemudian ada Microsoft Azure gitu. Di AI juga ada, Google juga punya AI-nya, Bard sebentar lagi keluar jam ini. Kemudian ada OpenAI dengan ChatGPT-nya gitu Pak ya. Bagaimana IBM Pak mendudukkan dirinya atau memposisikan dirinya di peta persaingan itu Pak? Ya. Jadi kalau kita lihat IBM sebenarnya memiliki layanan IBM Cloud. Tapi untuk di Indonesia atau untuk di banyak negara tertentu, kami memilih untuk lebih menciptakan satu peluang kerjasama dengan penyedia layanan cloud yang memang sudah established. Okay. Ya, tadi Bapak bilang bahwa AWS ya, AWS sudah ada di sini, Microsoft Azure sudah ada, Google Cloud sudah ada, ataupun yang lainnya. Jadi kami coba melihat bahwa daripada menciptakan satu competition baru, ya, satu landscape competition baru dengan kemudian menghadirkan IBM Cloud, yang mungkin dengan catatan sudah sedikit tertinggal karena mereka sudah melakukan investasi sudah jauh beberapa tahun yang lalu. Itu akan membuat satu persaingan dan juga membuat satu peluang bisnis yang mungkin bisa diragukan. Dan kami melihat bagaimana kami bisa menciptakan satu kerjasama, satu ekosistem sekarang dengan bekerja sama dengan penyedia layanan yang memang sudah ada tersebut. Jadi sehingga kami memiliki beberapa konsep, beberapa aplikasi yang kemudian bisa running di atas layanan mereka, ya, ataupun juga beberapa aplikasi yang selain running pun tapi juga bisa dikembangkan bersama-sama dengan penyedia layanan tersebut. Itulah yang kami coba sekarang untuk hybrid cloud model sistem kami itu bisa running dan bisa berjalan di atas layanan cloud mereka. Menarik ya. Jadi alih-alih berkompetisi atau bersaing, justru malah saling meleverage ya Pak ya. Betul. Bersinergi di situ Pak ya. Betul. Menarik. Betul. Apa Pak dasar pemilihan strategi itu Pak dibandingkan kalau ya kita bersaing aja, kita kan nggak kalah loh teknologi kita dibandingkan mereka, kan bisa aja berpikir gitu Pak ya. Betul. Nah, terus kenapa kemudian memilih justru sinergi tadi Pak? Karena kami percaya bahwa dunia digital, dunia hybrid cloud itu tidak bisa berjalan dengan sendiri Pak. Jadi tidak ada satu perusahaan manapun yang bisa menyediakan solution end to end. Jadi pasti diperlukan satu kerjasama. Dan buat kami, kerjasama itu bisa saling menguntungkan dan bisa mengembangkan produk itu dengan jauh lebih cepat. Sehingga kita bisa membawa diri kita itu menjadi jauh lebih dekat dengan customer, dengan end user. Karena kita bisa mengadres persoalannya dengan jauh lebih cepat dan lebih tepat, langsung. Nah, selain itu, kami pun juga melihat ya, jadi banyak pemain atau kami sebutnya sebagai ekosistem. Ekosistem ini membuat kami sudah bukan menjadi satu keharusan, tapi sudah menjadi strategi. Jadi strategi kami di IBM itu adalah bagaimana kita mendayagunakan ekosistem yang ada. Wow. Itu di cloud. Kalau di AI Pak, apakah
hal yang sama itu di peran yang sama dimainkan oleh IBM ya. Betul. Ketika kita mendudukkan Watson misalnya, Watson X ya, dengan teman-teman yang lain yang juga ada dalam Gen AI landscape gitu Pak ya. Betul. Itu sama, jadi saling meleverage, sinergi atau malah justru head to head tuh Pak? Di sisi, tentunya kalau di sisi produknya Pak ya, atau teknologinya itu sudah terjadi competition. Ya. Ya. Nah, tapi kalau seperti yang saya bilang tadi bahwa, atau saya deskripsikan di awal, kami bermain di satu celah, yaitu di enterprise, yang kelihatannya belum banyak, atau memang bahkan kami sangat unik sekali. Tadi bahwa kami memiliki platform yang kami tawarkan adalah satu platform, di mana ada AI-nya, di sana ada datanya, dan ada governance-nya. Khusus untuk enterprise, boleh dibilang hampir tidak ada yang bisa menyamai apa yang kami tawarkan tersebut. Sehingga kami bisa lebih membangun kerjasama kami dengan end user langsung dengan lebih leluasa. Tapi memang kami pun tetap tidak meninggalkan ekosistem kami. Karena IBM memang di Indonesia, khususnya atau di hampir di seluruh dunia, kami selalu menggunakan ekosistem sebagai strategi kami. Tadi seperti strategi bisnis kami. Jadi kami selalu mendayagunakan. Termasuk di dalam hal itu adalah dengan pengembang aplikasi lainnya yang tentunya bisa membuat satu semacam ekosistem, satu paket ya untuk keperluan solusi di sana. Ataupun pada saat melakukan transformasi ataupun melakukan education untuk pengguna-pengguna tersebut. Ataupun pada saat kita mau mentraining, mendevelop operator-operator dari sistem yang sudah kami bangun tersebut, itu kami bekerja sama dengan penyedia-penyedia layanan yang ada di Indonesia. Ya, itulah ekosistem kami. Bahkan saat ini kami juga sudah mulai mencoba mengembangkan lagi untuk menjangkau beberapa startup. Nah, jadi startup itu kami berikan platform kami tadi, itu bisa diolah sedemikian rupa sehingga mereka bisa menciptakan AI version mereka sendiri. Jadi seperti yang saya bilang tadi, yang kami berikan itu bukan satu produk jadi, tapi satu platform. Ada set of data yang sudah di-training. Nah sekarang kalau dari beberapa startup yang memang berkeinginan untuk membangun AI version mereka sendiri, bisa menggunakan platform kami, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dari end user-nya mereka. Sehingga mereka pun akhirnya bisa menjadi salah satu bagian dari ekosistem kami. Itu menarik ya, berarti keywords yang tadi Bapak sampaikan berkali-kali adalah kata-kata ekosistem ya. Ya, jadi IBM lebih ingin mendudukkan diri sebagai pembangun sekaligus player utama di dalam sebuah ekosistem yang nantinya akan menciptakan value bagi customers. Betul. End to end. Tidak harus semuanya end to end itu digarap oleh IBM karena itu membutuhkan peran dari banyak pihak gitu. Tapi paling nggak harapannya IBM bisa mengorkestrai proses di dalam ekosistem itu sehingga nanti the highest value yang tertinggi itu bisa dinikmati oleh customers-nya. Betul. Tepat sekali. Luar biasa. Makasih sekali waktunya Pak Roy. Terima kasih. Very insightful, very inspiring. Belajar banyak hari ini. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik.